Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Bapak Sulyadi Fajriansa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, kita akan membahas tentang perjuangan Khulafaur Rasyidin. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki materi ajar kita pada hari ini, perlu kalian ketahui bahwasannya mengapa sih kalian harus belajar tentang perjuangan Khulafaur Rasyidin, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu yang pertama meyakini kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji, gemar menolong sebagai bukti mengimani perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Yang ketiga, menumbuhkan sifat sabar dan percaya diri sebagai wujud meyakini kebenaran Khulafaur Rasyidin dengan baik. Yang keempat, menjelaskan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Dan yang kelima, menceritakan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Dan yang terakhir, menemukan keteladanan dari Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian kita memasuki peta konsep. Peta konsep ini bertujuan untuk menggambarkan apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kita pada hari ini, di mana perjuangan Khulafaur Rasyidin ini yang pertama oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua oleh Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Baiklah anak-anak, sekarang kita sudah mulai memasuki materinya, di mana sekarang ada pengertian Khulafaur Rasyidin. Seperti diketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah tidaklah sendirian. Beliau senantiasa didampingi oleh sahabat-sahabatnya yang setia. Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, mempercayai ajarannya, dan meninggal dalam keadaan Islam. Sahabat Nabi selalu membantu dakwah dan perjuangannya. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beliau digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin umat Islam. Kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib secara berturut-turut. Keempat sahabat Nabi SAW tersebut mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin, yang artinya pemimpin yang diberi petunjuk. Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat terbaik Nabi SAW yang arif dan bijaksana dalam memimpin. Dalam diri mereka terdapat keteladanan yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan contoh dari pemimpin yang merakyat. Coba ada yang tahu apakah arti dari pemimpin? Lalu bagaimanakah ciri-ciri pemimpin yang baik? Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan sekelompok orang atau organisasi menuju tujuan tertentu. Pemimpin yang paling kecil atau yang paling rendah adalah orang tua kita di rumah.
Dalam hal ini, ayah atau bapak sebagai pemimpin rumah tangga. Kemudian meningkat ke desa, ada bapak lurah, kemudian ada bapak camat, sampai kepada pemimpin negara. Karena kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia, maka pemimpin bangsa Indonesia atau pemimpin kita adalah dipegang oleh presiden. Nah, pemimpin-pemimpin ini memiliki ciri-ciri atau kriteria yang dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang baik. Nah, salah satunya ciri-ciri dari pemimpin yang baik adalah harus bersifat jujur. Artinya, pemimpin yang baik selalu berkata jujur dan tidak berbohong. Yang kedua, adil, tidak memihak dan memperlakukan semua orang dengan sama. Yang ketiga, bijaksana, yaitu memikirkan baik-baik sebelum membuat keputusan agar hasilnya baik untuk semua orang. Masih banyak ciri-ciri pemimpin yang baik, namun Bapak kasih tiga saja ya sebagai gambaran bahwasannya pemimpin itu harus memiliki ciri-ciri seperti akhlak-akhlak terpuji yang telah Bapak sebutkan di atas tadi. Nah, sekarang kita sudah memasuki materi. Yang pertama adalah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah pemimpin umat Islam pengganti dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, nah kepemimpinan umat Islam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafa. Dia dilahirkan di kota Mekah kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah, yaitu pada tahun 573 Masehi. Beliau diberi gelar Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat dari bangsa Quraisy. Selanjutnya, gelar Abu Bakar diberikan oleh gelar As-Siddiq oleh Rasulullah SAW karena sikapnya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Selanjutnya, keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa pemerintahan beliau sebagai khalifah selama 2 tahun, yakni pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Terdapat 5 contoh sifat-sifat keteladanan dari Abu Bakar. Yang pertama, kesetiaan dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Yang ketiga, senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Yang keempat, pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hidup tawadu dan sederhana. Hidup tawadu itu maksudnya tidak berlebihan ya anak-anak. Lanjut kepada khalifah yang kedua, ia bernama Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt. Ia lahir pada tahun ke-13 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti pada tahun 584 Masehi. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian karena mendengar adiknya membaca Al-Quran pada surat At-Toha. Selanjutnya, keteladanan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, yakni pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab adalah pembela agama Allah yang paling disegani dan ditakuti oleh kaum kafir Quraisy.
Inilah alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Perlu anak-anak ketahui bahwasannya dahulu sebelum Umar masuk Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Ketika Umar bin Khattab memasuki Islam, sudah mengucap dua kalimat syahadat dengan Rasulullah. Nah, umat Islam itu sudah mulai melakukan ibadah secara terang-terangan. Umat Islam pada saat itu sudah berani untuk membaca Al-Quran dengan suara yang keras dan sudah berani melakukan ibadah di depan Ka'bah. Itu semua kenapa? Karena berkat keberanian Umar bin Khattab sebagai Al-Faruq atau sebagai pembeda. Terdapat keteladanan Umar bin Khattab yang pertama bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Yang ketiga, tegas dan berani dalam kebenaran. Yang keempat, sederhana dan merakyat dalam kehidupan. Yang kelima, tanggung jawab sebagai pemimpin. Selanjutnya, khalifah yang ketiga bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abi Manaf. Ia lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi dan mendapatkan gelar Zunnur Ain yang artinya pemilik dua cahaya karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Salah satu sahabat yang kaya dan sangat dermawan. Keteladanan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, yakni dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Habsyah dan seluruh harta kekayaan usaha dagang dan rumah tangga beliau ditinggalkan untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Perlu anak-anak ketahui, salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya dan sangat dermawan adalah Utsman bin Affan. Ia tidak segan-segan membelanjakan hartanya di jalan Allah demi dakwah Islam. Terdapat keteladanan pada Utsman bin Affan yang pertama, memiliki sifat lemah lembut dan pemalu. Yang kedua, dermawan, yaitu suka bersedekah dan memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, tegas dalam memimpin. Dan yang kelima, tutur kata yang sopan. Selanjutnya adalah khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dan juga menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menikahi Fatimah, yaitu putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahir di Makkah, daerah Hijaz pada tanggal 13 Rajab tahun 599 Masehi. Ali bin Abi Thalib menjadi 10 sahabat yang pertama masuk Islam, biasa disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. Ali bin Abi Thalib juga terkenal dengan gelarnya Karamallahu wajhah karena beliau tidak menggunakan wajahnya untuk melihat hal-hal yang buruk. Keteladanan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Salah satu keberanian Ali bin Abi Thalib adalah saat ia menggantikan tidur di tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy yang telah mengepungnya. Ali bin Abi Thalib sangat suka mempelajari dan mengajarkan ilmu.
Karena keluasan ilmunya, ia diumpamakan kunci dari gudangnya ilmu. Terdapat keteladanan dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Yang kedua, akhlak yang baik. Yang ketiga, keberanian dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kepeduliannya kepada kaum duafa. Yang kelima, bijak dalam menanggapi masalah. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keempat sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dekat, setia, dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar pernah ditunjuk Rasulullah SAW untuk memutuskan perkara di tengah umat. Yang keempat, Umar bin Khattab, beliau diberi gelar Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang kelima, Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat yang kaya raya dan sangat dermawan. Yang keenam, Ali bin Abi Thalib lahir di kota Mekah, daerah Hijaz pada tanggal 13 Rajab 599 Masehi. Beliau merupakan sepupu sekaligus menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, keteladanan yang harus kita tiru dalam Khulafaur Rasyidin yaitu tegas dan berani dalam kebenaran, bertanggung jawab, adil dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan, bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, serta ketulusan dan keteguhan dalam berdakwah. Baiklah anak-anak sekalian, bagaimana sudah belajar tentang perjuangan Khulafaur Rasyidin? Mudah-mudahan kalian dapat petik hikmah ataupun keteladanan dari para khulafaur rasyidin. Mudah-mudahan kalian akan menjadi pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata Bapak yang salah. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.